Indonesia dan Cina memang memiliki hubungan dagang yang baik. Bukan saat ini saja. Sebelum Republik Indonesia dan Cina jadi sebuah negara modern, di masa lalu Tiongkok sudah menjalin perdagangan dengan Nusantara. Hubungan Indonesia dan Cina di masa lalu inilah yang menjadi dasar kedua negara melanjutkannya di masa kini. Sejak 1950, Indonesia sudah membuka hubungan diplomatik dengan pemerintah Cina. Hubungan diplomatik ini dibuka setahun setelah Cina resmi didirikan oleh Mao Zedong. Hubungan kedua negara semakin erat tatkala Partai Komunis Indonesia atau PKI dominan pengaruhnya di Indonesia. PKI melakukan kontak intens dengan Partai Komunis Cina sebagai bagian dari kesamaan ideologi. Bahkan Cina menjanjikan ribuan senjata bagi pembentukan angkatan kelima gagasan PKI di Indonesia. Bantuan senjata ini jelas merusak keharmonisan hubungan kedua negara, apalagi PKI sengaja memprakarsai pembentukan angkatan kelima sehingga membuat militer Indonesia gusar, hingga akhirnya G30S PKI meletus dan rencana pembentukan angkatan kelima disapu habis oleh militer Indonesia. Setelah konflik tersebut, hubungan diplomatik Indonesia dan Cina lebih berjalan ke arah peningkatan ekonomi. Kemudian pada tahun 2013, Cina memperkenalkan program perdagangan kelas global, yakni One Belt One Road alias OBOR. OBOR bakal melewati dua wilayah Indonesia, yakni Natuna Utara dan juga Selat Malaka. Cina berusaha meyakinkan Indonesia bahwa OBOR akan bermanfaat bagi perekonomian negara. Memang di atas kertas, OBOR berguna bagi perekonomian Indonesia, di mana jalur dagang OBOR akan menghubungkan Asia Timur hingga Eropa Barat. Bila Indonesia ikut dalam OBOR, dan sepertinya memang demikian, maka proses impor-ekspor jadi lebih cepat, serta biayanya terjangkau. Kasarannya Indonesia bisa menumpang kapal niaga Cina untuk melakukan ekspor-impor di separuh wilayah bumi. Cina juga tahu akan kebutuhan Indonesia ini, maka mereka menanamkan modal alias investasi ke Indonesia. Tujuan investasi Cina ke Indonesia untuk melanggengkan proyek OBOR. Dikutip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, investasi Cina langsung melonjak drastis di Indonesia dengan nilai 17,29 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2020 yang lalu. Cina juga menyediakan uang pinjaman khusus proyek OBOR bagi negara-negara yang dilewatinya. Tidak tanggung-tanggung, Cina menyediakan pinjaman senilai 4.796 triliun rupiah per tahun bagi siapapun yang ingin meminjamnya, asalkan ikut dalam proyek OBOR. Proyek tol laut Presiden Jokowi, di mana pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung di Sumut dan pelabuhan Bitung di Sulut, jadi salah satu proyek yang didanai oleh uang dari OBOR tersebut. Termasuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga memakai dana dari OBOR. Tidak pelak Cina sebetulnya sudah menancapkan pengaruh ekonomi ke Indonesia. Walau kedua negara kisruh di Natuna Utara, namun keduanya sama-sama ogah merusak hubungan perekonomian yang terjalin baik selama ini. Masalah Natuna dan investasi adalah dua hal yang berbeda. Investasi adalah investasi, hubungan bisnis antar dua pihak, sedangkan Natuna adalah masalah kedaulatan. Doktrin poros maritim dunia pemerintah juga langsung dihubungkan dengan OBOR, sehingga semakin tidak mungkin lagi Indonesia berpaling dari Cina di bidang ekonomi. Meski demikian, negara India memperingatkan Indonesia jika utang dari Cina tersebut berbahaya. Media India mengatakan, utang Cina adalah penindasan yang lebih besar kepada negara lain. Banyak negara sekarang ini kesulitan dengan dikelilingi oleh jaring utang ini, termasuk negara-negara seperti Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Uni Emirat Arab, serta Singapura. India mencontohkan Sri Lanka. Sri Lanka jadi bangkrut lantaran ia meminjam utangan dari Cina, dan sialnya Sri Lanka tidak bisa mengembalikan uang yang mereka pinjam. Meskipun pemerintah Sri Lanka terus-menerus diperingatkan oleh para ahli, tetapi sekarang kondisinya adalah bahwa Sri Lanka sangat berhutang ke Cina, sehingga ada agitasi di jalan-jalannya. Sri Lanka sendiri utang ke Cina untuk membiayai proyek pelabuhan Hambantota miliknya. Pada tahun 2009, Sri Lanka menggunakan utang Cina untuk pembangunannya. Mirisnya Sri Lanka lantas menggantikan utang dengan menggadaikan pelabuhan Hambantota kepada Cina. Cina menyewa pelabuhan tersebut selama 99 tahun. Bahkan karena hal itu juga saat ini Sri Lanka mengalami kebangkrutan. Pemerintah berutang 51 miliar dolar Amerika Serikat
lebih dari 760 triliun rupiah dan tidak dapat melakukan pembayaran bunga atas pinjamannya, apalagi mengurangi jumlah yang dipinjam. Pariwisata, mesin penting pertumbuhan ekonomi Sri Lanka, telah tersendat karena pandemi dan kekhawatiran tentang keamanan setelah serangan teror pada tahun 2019. Mata uang yang jatuh hingga 80% membuat impor lebih mahal dan memperburuk inflasi yang sudah tidak terkendali dengan harga makanan yang naik sebesar 57%. Kementerian Keuangan mengatakan, Sri Lanka hanya memiliki cadangan devisa yang dapat digunakan sebesar 25 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 375 miliar rupiah. Dibutuhkan 6 miliar dolar Amerika Serikat atau 90 triliun rupiah untuk tetap bertahan selama 6 bulan ke depan. Alhasil negara ini diambang kebangkrutan dengan hampir tidak ada uang untuk mengimpor bensin, susu, gas memasak, serta obat-obatan. Para ekonom mengatakan, krisis berasal dari faktor domestik seperti salah urus dan korupsi selama bertahun-tahun. Sebagian besar kemarahan publik terfokus pada Presiden Gotabaya Rajapaksa dan saudaranya, mantan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa.